Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya berada di Danau Matano, satu danau yang terdalam di Asia Tenggara. Saya teringat satu kisah. Tuhan Yesus pernah menghardik badai ketika perahu murid-murid mengalami satu amukan badai. Saya bacakan Matius pasal 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin, saudaraku. Dalam kehidupan kita, kadang hidup kita ini sangat tergantung kepada orang lain. Ketika kita naik pesawat, kita seperti tergantung kepada pilot. Kalau pilotnya lengah, kita jatuh. Di dalam saat kita naik perahu, kita tergantung pada nahkoda perahu. Saudara, kalau nahkodanya lengah, saudaraku, kita bisa celaka. Di dalam kehidupan juga begitu, saudaraku. Kita kadang tergantung kepada perusahaan, kita kadang tergantung kepada bos, kita tergantung kepada instansi pemerintah, kita tergantung kepada hal-hal yang lain, saudaraku. Tetapi, saudaraku, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kita jangan terlalu tergantung dengan hal-hal duniawi tersebut, saudaraku. Kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya. Maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan keteduhan di dalam hidup ini. Saudaraku, kalau mungkin bahtera hidup saudara sedang digoncang oleh Tuhan, mungkin pesawat saudara sedang ditimbus oleh angin, saudaraku, tapi percayalah kepada Yesus, maka saudara akan mendapatkan keselamatan, ketenangan, dan kedamaian. Bahkan di dalam ayat ini, orang-orang sampai heran, orang apakah ini sehingga danau, angin ribut, dan danau pun bisa diperintah. Saudaraku, ini mengingatkan akan kondisi akhir zaman. Ketika nanti 7 tokoh yang disebut 7 bintang di tangan Allah itu muncul dan diutus Tuhan, maka saudaraku, seperti Tuhan Yesus ini akan terjadi kuasa yang luar biasa, kuasa yang mampu meneduhkan badai, kuasa yang mampu untuk menggoncang alam raya, kuasa yang mampu menimbulkan gempa bumi, kuasa yang mampu untuk menimbulkan kesejukan dan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, hidup kita boleh tergoncang dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam masalah ekonomi, karena isu virus corona dan lain sebagainya. Ekonomi menjadi tidak stabil. Kemudian karena berbagai macam goncangan menjadi krisis, saudaraku. Ketika itulah saudara hendaknya mengandalkan Yesus, membangunkan Yesus yang tinggal di hatimu. Karena kalau kita mengandalkan sesuatu yang diandalkan seperti pilot, seperti nahkoda secara lahiriah, kita justru nanti akan celaka. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, pesan saya dari Danau Matano, di akhir zaman Tuhan akan mengutus 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang memiliki kuasa memerintah badai, memerintah gempa bumi, memerintah berbagai macam malapetaka untuk mempertobatkan umat manusia, sampai orang menjadi heran, orang apakah ini sehingga badai dan danau pun tunduk dan taat kepadanya. Amin, saudaraku. Dari Danau Matano, saya memberkati saudara dengan berkat-berkat penuaian. Salam penuaian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Amin.